Ya, masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, tadi kita udah melihat tayangan mengenai yang namanya obesitas. Ya, Intan ya, Iya ternyata dokter. sangat mengganggu juga kegiatan sehari-hari di Iya samping mengganggu kegiatan kesehatan. sehari-hari, terus juga banyak menimbulkan resiko penyakit-penyakit. Nah itu dokter Setuju. Ekles. Nah, kita akan membahasnya secara detail. Sudah bersama dengan kami, Dr. Andi Komeldi Takdir, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, dokter. Dokter apa kabar? Sehat alhamdulillah. Dokter saya nggak obesitas kan loh? Enggak, Iya, iya. jauh. Langsung mau konsultasi Langsung worry ya dokter Ekles ya. Jauh lah. Oke, Lolos dari oke. lebaran berarti. Oke dokter, kita langsung saja ke fakta mitos nih. Ini bagi para pria nih, katanya obesitas lebih sering ke pria daripada wanita. Fakta atau mitos? Itu fakta. Oh, Fakta dokter. fakta. Fakta. Jadi Oh. tapi Kenapa? angkanya tidak terlalu jauh ya. Jadi Oke. kalau kita lihat statistiknya, laki-laki dibandingkan perempuan itu kisaran prevalensi dia ada yang obesitas itu 20 sampai 40%. Kalau data Amerika bilangnya dia sekitar 40%, Iya, Dok. iya. Ya. Nah, yang perempuan itu sekitar 38 sampai 39 sebelum perempuannya menopause. Oh gitu. Tapi begitu menopause, justru persentase di perempuan yang mengalami obesitas itu bertambah. Oke. Lebih besar 1-2% dibandingkan laki-laki yang 40% itu. Oke. Nah dokter, ini sesuai data yang dokter tadi bilang, ini Ya. ada juga fakta dan mitos yang beredar bahwa sebagian besar wanita, terutama yang sudah memasuki masa menopause, ini mengalami obesitas. Ini artinya fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta tadi ya? Iya. Ini penyebabnya kenapa dok? Karena kadar estrogennya menurun. Salah satu yang bisa bantu menjelaskan fenomena itu karena faktor estrogen. Jadi begitu estrogennya menurun, nah disitulah mulai terjadi penumpukan lemak pada tubuh perempuan tersebut. Oke, Jadi oke. karena estrogen menurun, penumpukan lemak lebih tinggi, metabolisme juga mungkin terganggu ya dokter Dan ya? mungkin juga akan ada faktor yang lain, mungkin gaya hidup, lifestyle mungkin ya. juga bagaimana dia punya tingkat stresor karena mungkin lebih fokus menata rumah tangga dan lain-lain. Itu ada beberapa faktor, tapi salah satu yang membantu menjelaskan adalah menurunnya kadar estrogen itu. Iya, Oke, iya, karena ini dia berkaitan pentingnya dengan dokter ya, kita tetap berolahraga berapapun usia kita ya. lifestyle paling Yes, penting. lifestyle ini Oke penting dokter, banget. selanjutnya nih, obesitas katanya dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner sampai 4 kali lebih tinggi dibanding dengan orang normal. Oke, itu fakta ya. Bahkan Langsung mungkin fakta. lebih tinggi. Iya. Fakta, Lebih tinggi. Tapi tergantung data di center yang mana. Ya, ada yang menyatakan bahwa mereka yang berat badannya berlebih dibandingkan mereka yang berat badannya normal itu ada yang 4 kali lipat. Ada yang menyatakan bahwa sampai 80%. Ya, lebih dari itu. Jadi mungkin sekitar 5 kali lipat. Oh, Ada Banyak juga yang juga ya. sedikit di bawahnya, tapi kalau kita ambil di tengahnya ya sekitar 4 kali lah. iya, iya. 4 iya. kali lebih tinggi resikonya. Jadi udah jantung koroner tadi, apalagi ya tadi apa karena jantungnya ini ya, karena memang penumpukan lemak Multifaktor, ya? Dok, multifaktor. Jadi multifaktor. karena begitu kalau kita lihat orang-orang yang berlebih berat badannya, termasuk tadi yang disampaikan yang kayak di gambar anak-anak yang Ya. tadi, itu kan kemudian organ-organ itu memiliki beban yang berlebih. Setuju. Jantungnya harus memompa lebih banyak darah ke jaringan-jaringan di sekitar, ginjalnya lebih banyak menyaring darah, ya. Hatinya juga sama, dia akan memproses lebih banyak lagi makronutrien. Jadi akan berdampak multiple. Kerjanya Multifaktor jauh lebih keras ya. Betul. Kerja lebih Artinya, berat ya, lebih otomatis. berat dibanding orang-orang normal. Itu yang menyebabkan. Nah Dibanding ini yang berat ternyata, badannya normal. iya ternyata banyak banget ya pemicu-pemicunya. Benar. Nah dokter, ini ada juga fakta dan mitos yang beredar nih, katanya kalau memiliki berat badan yang berlebih, ini akan meningkatkan risiko diabetes. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta lagi. Fakta lagi. Fakta lagi. Jadi mereka yang berat badan berlebih itu sekitar 8 sampai 10 kali lipat. Ada yang 8 menyatakan sampai 10 sekitar kali lipat? 8 7 sampai kali Oke. kemungkinan dia mengalami diabetes dibandingkan dengan mereka yang berat badannya normal. Oke. Karena Itu asupan karena apa, gula, atau? dokter? Jadi proses yang terjadi pada mereka yang berat badannya berlebih, dan ini bisa terjadi pada siapa saja dan juga bisa ditreat pada semua orang sebenarnya, itu adalah terjadinya resistensi insulin. Ya. Jadi jaringan lemaknya menumpuk, kemudian dia butuh insulin lebih banyak. Ya. Nah, salah satu yang kemudian menyebabkan orang diabetes di kemudian hari adalah kelelahan dari pankreasnya, kemudian resistensi insulin itu sendiri. Nah, gulanya naik. Itu sebabnya sebagian orang diabetes
kalau dia berhasil menurunkan berat badan, yang tadinya gula darahnya itu jelek kontrolnya, nah itu agak membaik begitu berat badannya mendekati berat badan normal. Itu ya hubungannya berarti dokter. Nah ini kan mungkin ada orang-orang atau simpang siur pada luar sana kan kadang-kadang obesitas dari genetik atau faktor genetik, dokter. Nah, apakah orang yang tidak mempunyai faktor genetik obesitas itu punya resiko Tetap untuk obesitas? Tetap. Kalau bicara genetik, mungkin perannya dalam kehidupan seseorang, kecuali kalau memang ada cacat bawaan atau apa. Tapi kalau dia sifatnya yang bisa dimodifikasi seperti obesitas ini, kontribusinya sekitar 10-20%. Selebihnya itu dari pola hidup, bagaimana dia makan, olahraga, istirahat, kerja. Hal-hal itu berkontribusi lebih besar. Sangat berpengaruh ya. Tetap oke lah ada ya 10-20% itu, tapi ada yang lifestyle-nya jauh lebih besar berpengaruh. Perannya lebih besar. Ini artinya memang paling utama adalah bagaimana gaya hidup. Jadi walaupun orang-orang yang mungkin ada keturunan genetik yang orang tuanya atau leluhurnya memang agak besar badannya, itu tetap bisa dikontrol ya dokter ya? Masih bisa berat badan normal. Nah dokter, ini ada fakta dan mitos berikutnya dokter yang beredar. Ini katanya obesitas dapat meningkatkan resiko berbagai macam penyakit kanker. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta berturut-turut ya, ini fakta lagi. Fakta lagi? Yes. Jadi ada banyak penelitian memang sudah mengaitkan, menemukan kaitan yang erat antara obesitas dengan kejadian kanker. Ada belasan jenis kanker yang ditemukan korelasinya itu, hubungannya itu dengan obesitas itu erat. Jadi memang kita harus menyampaikan ke masyarakat, mendidik barangkali ya, mengajak terutama kayak yuk kita batasi jumlah asupan makanan, gula terutama ya, kemudian juga menambahkan aktivitas karena kalau udah kanker itu siapalah yang mau pada posisi itu. Jadi kita masih bisa ngerem sebenarnya dan mengurangi risiko-risiko penyakit yang buruk tadi. Emang harus dicoba direm ya dokter Ekles ya? Iya. Oke dokter, nah ini ada fakta mitos nih dokter. Timbunan lemak pada orang obesitas di saluran pernafasan bagian atas mempersempit jalan nafas sehingga menimbulkan sesak. Fakta atau mitos? Oke, fakta. Fakta juga dokter? Fakta. Tapi dia kan ada dua mekanisme ya. Tapi tidak semua juga orang kemudian mengalami. Cuma sekitar 70-80% ya orang dengan obesitas itu punya risiko saluran napasnya itu bekerja lebih berat untuk supaya dia bisa bernafas. Karena saluran napasnya itu diselubungi, dikelilingi oleh lemak. Kemudian otot dada yang dipakai juga untuk bantu bernafas dan otot diafragma juga dikelilingi lemak. Itu dikelilingi lemak juga. Jadi bebannya pada saat berfungsi itu bertambah. Dan ini yang kemudian membuat orang sebagian yang obesitas itu merasakan bahwa kok napas saya pendek ya. Nah, begitu mereka mulai menurunkan berat badannya, mereka mulai merasa lebih lega. Lebih normal lagi ya. Mungkin itu yang membuat orang yang punya kelebihan berat badan itu kalau jalan sedikit udah akhirnya malas. Gitu ya. Akhirnya malas. Kan itu jadi lingkaran setan ya. Karena dia lebih cenderung untuk tidak bergerak, akhirnya kan malah makin gemuk. Iya, itu dia membuat orang akhirnya males ya. Aduh, itu bahaya dokter ya. Nah dokter, ini ada juga nih fakta dan mitos yang beredar terkait tidur nih dokter. Ini katanya kalau tidur mendengkur, ini adalah tanda-tanda bahwa seseorang mengalami obesitas. Ini fakta atau mitos? Jangan dijawab dulu dokter. Ini semuanya pasti nunggu ini. Wah, kalau saya mendengkur, ini obesitas nggak ya? Kita temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Beberapa pemimpin negara yang memiliki berat badan berlebih ya dokter Ekles. Tapi ini kan masalahnya kalau kita ngomongin obesitas, ternyata banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan resiko lebih besar bagi orang yang obesitas. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kita semua ini pasti adalah bagaimana tanda-tandanya nih dokter. Nah, ini juga ada fakta dan mitos bahwa katanya kalau tidur mendengkur ini adalah salah satu tanda bahwa kita obesitas. Ini fakta atau mitos dokter? Ini dok. Jadi gini, ada hitungannya nih, tapi fakta itu. Fakta? Lebih ke fakta, Gimana dok? Jadi mendengkur dan obesitas itu ada korelasinya sekitar 70-80%. Jadi orang yang obes, yang kelebihan berat badan, itu kalau dihitung-hitung nih berdasarkan statistik, itu sekitar 70% lebih itu
dikeluhkan oleh pasangannya atau orang yang lihat mereka di rumah, kok mendengkur ya? Gitu. Dan sebaliknya orang yang mendengkur juga di korelasinya itu meskipun berat badannya kelihatannya tidak berlebih, tapi sebagian dari orang yang mendengkur itu sekitar 40-50% itu ditemukan obesitas, kelebihan berat badan. Di situ dia berkorelasi. Oke, jadi ada beberapa tapi orang kalau yang secara obesitas. faktor fisiologis kesehatannya gimana dokter? Maksudnya kenapa sampai gitu? Ingat yang tadi kita sempat bilang bahwa kalau dia ada timbunan lemak, terutama di sekitar saluran napas, itu yang kemudian membuat prevalensi persentase orang-orang yang mengalami timbunan lemak ini lebih besar kemungkinan untuk mengalami snoring, untuk mendengkur. Nah, pada saat tidur, pada saat tidur saluran napas kita itu kan lebih rileks ya, termasuk mulai dari lidah. Nah, karena lidahnya dia ini nutup, dia lipat ke belakang, kemudian celahnya menjadi lebih sempit, maka di situ terjadilah snoring itu, mendengkur itu. Oke, itu yang bisa menyebabkan akhirnya mendengkur. Jadi tadi ada sekali korelasi ya dokter Eklas ya? Ada hubungannya tentunya. Oke. Nah, ini ada beberapa dok olahraga yang katanya untuk jantung. Nah, kita lihat tayangan berikut ini, Dok. Terakhir adalah yoga, di mana 3 teknik di dalamnya sangat baik untuk kesehatan jantung, yaitu peregangan, pernapasan, dan relaksasi. Nah pemirsa, agar jantung Anda tetap sehat, tak ada salahnya Anda praktekkan salah satu olahraga ini. Yes, ayo berolahraga nih, Intan. Harus ya dokter Harus ya. semangat nih. Jadi ternyata banyak sekali olahraga yang memang bagus untuk kesehatan jantung. Dokter Eklas. Yang paling simpel ada lari, sepeda, berenang. Ya ayo berolahraga ya. Iya. Nah, dokter, untuk orang obesitas nih, olahraganya harus seperti apa dok yang cocok? Kadang-kadang berkaitan dengan berat badan kan dan luasnya badan gitu dan persendian. Susah menumpu badan ya. Benar. Jadi kalau ditanyakan olahraga ya, tadi yang sudah ditayangkan itu sebenarnya udah pas lah. Untuk obesitas juga? Iya, sebenarnya olahraga itu adalah kita starting dari mana aja yang dimungkinkan untuk bergerak, itu dulu. Ya, bergerak. Nanti pelan-pelan dia mau tingkatkan temponya, mau tingkatkan intensitasnya, itu boleh. Tapi saya sarankan bahwa selayaknya pada saat olahraga, terutama mereka yang obesitas atau punya penyakit tertentu, itu dipantau sama dokter. Dia dalam arahan dokternya nih, kira-kira, kalau dilihat bentuknya nih, dilihat historinya, dilihat rekam jejak kesehatan, ini kayaknya kita starting dari jalan kaki dulu. Ya, kalau ternyata sudah bisa dengan jalan kaki, dia intensitasnya bisa 1 kilo. Nah, coba Pak dengan lari kecil, ya, lari kecil. Nanti dilihat tuh kemampuan orang per orang.
Kalau ternyata dia bisa sepedaan, oke, dia bisa 5 menit. Kemudian nanti dia bisa tambahkan lagi 10 menit, 15. Kalau masih bisa, masih sanggup, oke. Tapi juga ada kadang-kadang dokternya kemudian akan menyarankan, tolong jangan lebih dulu dari Berapa lama gitu? 30 menit, jangan lebih dulu. Kita lihat dulu. Ada intensitasnya. Ya. Karena kalau berlebihan pun akhirnya nanti badannya nggak siap, dia akan secara ini kenapa-napa ya? mungkin kaget, malah bisa Cedera. Kenapa bisa gitu? cedera atau bahkan mungkin Yang fatal ya? fatal Iya, ya benar. kalau nggak dipantau dan melanggar anjuran itu. Bertahap dan terkontrol. Ya, itu Bertahap dia. dan Nah dokter, ini terkontrol. kan terkait dengan pergerakan orang-orang obesitas saat olahraga juga. Ini katanya kalau kita udah obesitas, kelebihan berat badan, dapat meningkatkan tekanan pada sendi-sendi yang menyebabkan osteoartritis. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta juga ya? Hitungannya begini, jadi kelebihan 1 kilo, maka kalau osteoartritis itu kan dia terutama paling sering dikeluhkan itu di lutut ya, di persendian di lutut itu. Maka kelebihan sekilo itu akan menambahkan beban 3-4 kilo di lutut itu. Oh. Kelebihan sekilo. Kelebihan sekilo dari berat badan idealnya, maka dia akan menambahkan beban di lututnya 3-4 kali. Oh, 3-4 kali. Jadi kalau dia kelebihan 10 kilo, misal orang 100 cm tingginya, Ya. kan kita harap itu beratnya mungkin sekitar 65-70 ya. Nah, kalau dia 80 kilo, berarti ada kelebihan 1 kilo. Nah, kalikanlah beban yang ditanggung oleh lutut itu 3-4, tambahan 30-40 kilo. Oke. Dan itu jangka panjang akan bikin osteoartritis. Osteoartritis jangka panjangnya. Ya. Oke, nah ternyata memang obesitas ini memang kita perlu cegah dan Waspadai. waspada ya. Perlu dibalik arahnya, perlu Iya, digeser kiri timbangannya. Iya, geser ke kiri timbangannya. Jangan Termasuk geser ke kita ya. kanan, tapi pokoknya target kita geser ke kiri. Iya, geser kiri. iya. Nah dokter, ini Oke. kan kalau untuk orang mungkin mencegah obesitas, kita sudah tahu ya lifestyle-nya. Nah bagi orang sudah terkena obesitas nih dokter, ini bagaimana sarannya supaya kualitas hidupnya tetap optimal dan juga terjaga nih Ya. dokter? Pakai 5 poin lah. Ya. Apa tuh? Oke, Pertama dia harus punya mindset dulu. Nih, berat badan berlebih ini tidak bagus dan bisa diperbaiki. Jadi bukan hanya menyesali bahwa kok ini berat badannya lebih, saya mau ngapain, ini malah benar, setuju. bikin sakit macam-macam. Mindset. Jadi mindsetnya dulu. Oke. Kemudian yang kedua, cari teman barangkali. Cari teman untuk ngajakin dia olahraga, ngingetin makannya. Makannya jangan terlalu banyak ini. Oke, komunitas yang baik. Ya. Oke. Setelah Kemudian itu, yang ketiga, bikin target. Bikin target. Oh, tahu bulan ini turun sekilo, turun 2 kilo. Nah, oke, ada target. Dan konsisten di Ya. situ. 4. tempat konsisten. Ya. Terus yang kelima itu tadi, kalau memang sudah ada komorbid macam-macam, konsultasi ke dokter. Di Jadi kontrol nanti ya. akan ada Oke. tandem dibarengin sama ilmu dari si dokter ini. Oh, ini nih yang boleh dilakukan, ini yang harusnya dimakan. Olahraganya 15 Jadi menit, di 20 menit dan tetap dengan pantauan jadi dokter. tetap lebih aman Oke. gitu. Makasih Dokter, banyak dokter. terima kasih. Sama-sama dokter. Mbak Dan Indah. pemirsa, Dokter. waktu jualah yang memisahkan kita tidak terasa sudah 1 jam. Tetap saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi di TV One. Yes, betul sekali. Saya Intan Salmadina. Dari Trackless Indonesia, Hidup Sehat.